Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Mohon dipimpin doanya. Siapakah yang tidak hadir hari ini? Nazia izin. Ibu cek aja ya, biar ketinggalan. Agung ada? Alia? Anak-anak, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, siapa yang rumahnya jauh dari sekolah? Anda di mana rumahnya? Aku Tarisi. Di mana? Tarisi. Lebih jauh mana Olor dengan Tarisi? Tarisi. Siapa yang bangun hari ini kesiangan? Kok banyak yang kesiangan sih? Berarti kalau kesiangan kamu belum siap itu. Ya? Eca. Perdagangan internasional. Alhamdulillah Eca masih ingat. Ada yang tahu nggak sih apa sih definisi dari perdagangan internasional itu? Siapa? Ayo. Chelsea, boleh. Perdagangan internasional itu proses pertukaran barang atau jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Masih ingat ya? Alhamdulillah tadi diwakili oleh Eca dengan Chelsea. Artinya apa? Kamu masih ingat materi yang sebelumnya, gitu ya. Nah, sekarang coba ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah. Kalau yang kemarin itu kita masih belajar tentang perdagangan internasional, gitu ya, pengertian dari perdagangan internasional, lalu juga manfaat. Ada nih manfaat dari perdagangan internasional, ada yang tahu? Manfaat perdagangan internasional, ada yang masih ingat kah? Siapa? Nurul, boleh. Apa Nurul? Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan datang dan jasa. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Udah tuh, betul sekali ya. Nurul masih ingat. Oke, ini manfaat perdagangan internasional. Ibu berikan 2 saja, tapi sebetulnya manfaat perdagangan internasional itu ada 9 ya. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa negara. Yang kedua, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan dan mendorong kemajuan. Itu adalah materi pembelajaran yang sudah kita lewati. Alhamdulillah, tapi kalian masih ingat ya materi-materi yang sudah kita lewati. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, hari ini kita coba akan mencapai tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu mendeskripsikan definisi supaya kita bisa kreatif. Banyak sekali ya. Oke. Nah, kamu harusnya bukan hanya ditempel saja, bukan hanya dipajang saja di kelas itu ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan sudah kita buat secara bersama-sama gitu ya. Itu sudah kita sepakati bersama. Apa saja keyakinan kelas 9 itu? Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Sudah bersihkah kelasnya? Sudah. Masih ada sampah nggak? Kalau yang masih ada sampah di bawahnya boleh diambil lalu dibuang ke tempat sampah. Ya. Sampai kamu belajar dengan sampah-sampah yang berserakan. Ya. Yang kedua, kita saling menghargai dan menghormati ya. Lalu yang ketiga apa? Disiplin. Lalu disiplin waktu. Menjaga dan menjaga mobilitas. Dari semua keyakinan tersebut sudahkah dilaksanakan? Sudah dan harus dilaksanakan ya. Keyakinan kelas yang sudah kita buat secara bersama-sama. Jadi
Jangan sampai kamu yang membuat, kalian yang membuat, malah kalian juga yang melanggar ya. Ya, coba. Pinci boleh cari duduknya yang nyaman gitu. Jangan apa namanya, kalau duduknya sebelumnya tidak nyaman. Ya, silakan duduk dengan tegak, dengan posisi tangan di atas paha atau boleh di atas meja. Cari posisi yang ternyaman, senyaman mungkin. Ya, kita fokus. Lalu boleh pejamkan mata. Ya, rasakan dengan nyaman. Hiruplah udara dari hidung. Keluarkan secara perlahan. Rasakan udara yang melewati rongga. Buang udara melalui mulut kita. Nikmati dan rasakan udara hangat keluar dari mulut. Kemudian hirup kembali udara. Fokus. Perut kita dikempiskan. Materi, ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, bisa lihat semua. Kelompok belajarnya ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Ya. Yang kelompok A, Firzi, Rustanti, Fahri, Gali, Rehan, Rupiah, dan Tia. Ya. Kelompok B, Agung, Alia, Elsa, Nabila, Rangga, dan Maria. Kelompok C-nya Vira, Haira, Farel, Alif, Manda, Nazia, dan Riki. Kelompok D, Pipit, Nurul, Suherman, Tiara, Cahya, Afiah, dan Chelsea. Silahkan kalian duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Ya. Lucu. Woi, ini nurut. Itu bertiga di cewek, terus pas tigaan. Itu di cewek. Gampang kan gambarnya? Yang susah yang mana? Yang mual. Ayo. Ayo nih Gali. Udah. Boleh diangkat semua gambarnya. Ayo. Ayo Alia coba lihat ibu. Yang lain. Firzi kayaknya mau bikin yang mod, cuma dia nggak bisa bikinnya. Sudah? Sudah. Boleh. Dari apa yang sudah kalian buat, boleh perwakilan 4 atau 5 orang lah yang mau menjelaskan apa yang sedang terjadi. Kelompok B boleh. Sedih. Kenapa Esa sedih? Karena sampai guru yang berangkat sekali. Ya, uang jajan Esa ternyata. Terus gimana dong? Ada yang tahu solusinya enggak? Aku Bu, tadi kebetulan Chelsea dikasih uang lebih sama Mama, nanti Chelsea pinjemin uang dulu. Ya. Ya baik ya. Berarti solusinya Esa kan udah bawa uang jajan. Ini perasaannya kecewa. Kenapa kecewa? Karena di hari sebelumnya Chelsea sama Rini udah janjian buat berangkat bareng, tapi ternyata Rini malah ninggalin, jadi nggak bareng. Wah. Jadi Rini nggak janji, nanti kecewa sama Rini. Kayak gitu. Terus solusinya gimana dong? Kalau udah kayak gitu. Ini juga minta maaf karena ini Mau piket sel. Ini baru kalau Disuruh piket. ini udah ada janji. Lupa deh. Iya. Solusinya ya, tapi Rini nggak, dia nggak bakal ya boleh benar ya soalnya Dari singkong 1 kilo 5.000 bisa jadi 35.000 ya. Dibantu mungkin dengan minyak, dibantu juga dengan misalkan penyedap rasanya, bumbunya, tapi tidak akan rugi ya. Itu berkat apa? Berkat ide ya. Kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik gagasan atau
atau karya nyata yang berbeda dengan yang ada sebelumnya. Itu tadi singkong doang dijual 5.000 ya, tapi disulap misalkan sama Eca, disulap sama Suherman. Jadi apa? Ya, jadi keripik singkong bisa dijual menjadi 30 atau 35.000 1 kilo. Punya link yang memang sudah ibu bagikan di kelompok di grup ya, sudah ibu bagikan di grup ya. Oke, silakan HP-nya dibuka, dilihat semuanya. Kelompok A, B, dan C, D ya. Lihat di grup. Di situ ibu sudah mengirimkan yang pertama untuk kelompok A. Mana kelompok A? Kelompok A. Kelompok B. Kelompok C. Kelompok D. Oke, kelompok A itu ibu sudah memberikan rekaman ya, audio tentang ekonomi kreatif. Nah, silakan kelompok A itu dengarkan audionya, lalu kamu silakan dibuat kesimpulan dari audio tersebut. Itu tentang materi ekonomi, bisa dipahami ya. Kelompok B, baik, kelompok B. Kelompok B sudah ibu berikan link ya, link itu bisa dilihat semua ada ya. Nah, di link itu silakan kamu lihat, nanti itu silakan kamu berikan kesimpulan dari video tersebut ya. Kelompok C sudah ibu kirimkan di grup ya. Coba lihat semuanya sudah ada. Sudah. Nah, di situ ada lembar kerja untuk kelompok C dan kelompok D ya. Nanti kelompok C sama kelompok D boleh kamu mewawancarai. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Selain kreativitas, pengetahuan serta ide juga menjadi aset penting agar perekonomian semakin maju. Sudah banyak jenis usaha yang bisa dijalankan dengan memakai konsep ekonomi kreatif. Untuk contoh-contohnya. Contoh pertama, advertising. Buat kesimpulannya ya. Ibu, Bapak, maaf mengganggu sebentar, boleh? Boleh. Perkenalkan, nama saya Chelsea beserta rekan-rekan saya. Kita dari kelas 9A dapat tugas dari guru IPS untuk mewawancarai mewawancarai pedagang sebagai narasumber. Apa Ibu bersedia untuk diwawancarai? Bersedia aja. Oke. Pertanyaan pertama, sejak kapan Ibu menjual dagangan ini? Terus kemudian apa alasan Ibu untuk berjualan ini di sekolah? Buat ekonomi saja. Nambah-nambah ekonomi? Iya. Nambah-nambah pendapatan? Iya. Terus Ibu dari tahun berapa jualan ini, Bu? Dari tahun 2000. Tahun 2006. Udah lama ya, Bu? Lama. Dari mana Ibu mendapatkan modal atau bahan-bahan ini, Bu? Dari hasil ini. Dari hasil ini dibagi-bagi ya. Itu sisanya buat apa? Buat modal, sisanya buat dimakan, buat ekonomi. Kalau boleh tahu ya, Bu, dalam sehari berapa lama waktu Ibu berjualan? Dari pagi? Dari jam 8 sampai jam 2. Sampai jam 3.
Sampai pulang sekolah? Iya. Jadi dari jam 8 sampai pulang sekolah. Iya. Terus ada nggak kendala ibu saat berjualan? Ada halangan nggak gitu? Kalau ada, tolong dijelasin apa aja Bu kendalanya. Atau kendalanya nggak punya modal, kadang nggak enak badan, gitu. Kadang sakit gitu ya Bu? Ya. Terus menurut Ibu, bisnis yang Ibu jalanin sekarang itu bakal keterusan nggak sama masa yang akan datang? Ya mau kalau punya itu mah modal. Iya. Mau. Terus boleh nggak Bu diceritakan suka dan dukanya saat berdagang? Atau kalau ada sisa buat itu beli pakaian anak-anak sekolah itu. Kalau boleh tahu berapa pendapatan Ibu sehari? Nah, namanya nggak punya modal kali buat dia 200. Lumayan ya Bu. Terus ada nggak keinginan Ibu untuk buka di cabang lain? Kemauannya ada tapi nggak punya modal. Oh, jadi kemauan mah ada gitu? Ada. Apa harapan Ibu sebagai pedagang terkait barang dagangan Ibu? Terkait bisnis ini? Apa? Aku pengennya mah pengen ningkat sih, pengen ningkat. Sebelum mengakhiri wawancara ini, bolehkah Ibu mengenalkan diri? Kayak nama Ibu, terus usia sama tempat tinggal. Nama Ibu siapa Bu? Ibu Atik. Atik. Iya. Terus usia Ibu berapa? Ada 4 tahun, 40 tahun. Iya. Ibu tinggalnya di mana Bu? Di Ujung Barat. Oh, di Bojong Barang. Oke. Apa sih pesan Ibu, amanat Ibu buat kita sebagai pelajar itu apa? Ya, itu yang masih generasi penerus itu terusin sekolah buat sekolah. Iya, siap. Biar jadi pemimpin yang baik. Biar itu menjadi contoh Buat generasi yang akan datang gitu. ya. Oke Ibu, sebelumnya maaf mengganggu waktu Ibu buat berjualan. Ini juga udah ada yang mau beli ya. Kita mohon maaf, tapi kita juga mau bilang makasih karena udah diberikan waktu, udah mau diwawancara gini, kita bilang makasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok D sudah selesai? Sudah. Baik ya, kalau memang sudah selesai, coba tadi kan kalian yang kelompok A, kelompok B semuanya sudah melihat videonya. Kelompok A, kelompok B juga sudah melihat ya, sudah mendengarkan. Kelompok C sama kelompok D juga tadi sudah mencoba untuk berbincang-bincang ya, wawancara dengan para pedagang yang ada di lingkungan sekitaran sekolah. Nah, coba ada yang bisa menjawab apa deskripsi dari ekonomi kreatif? Deskripsi dari ekonomi kreatif. Ada yang bisa menjawab? Boleh. Tanti boleh. Jadi ekonomi kreatif itu perdagangan yang mengandalkan gagasan atau ide. Dagangan yang mengandalkan gagasan atau ide. Ya, boleh. Tangan dong. Kita mau menjawab, silakan. Siapa lagi? Ada yang mau menambahkan? Hah? Siapa? Herman? Oh, bukan, kalau dong juga. Oke ya. Ekonomi kreatif itu merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Ya, tuh. Jadi kalian tadi kan sudah melihat videonya, mendengarkan audionya, itu mencakup semua yang di dalam video-video tersebut itu sudah mencakup tentang ekonomi kreatif. Apa saja sih lingkup ekonomi kreatif? Ada berapa sektor kah ekonomi kreatif? Ada berapa? Ada 14 sektor ya, kan ada di situ, di videonya juga ada, di audionya juga ada ya. Ada 14 sektor. Nah, salah satu sektor dari 14 itu adalah sektor kuliner. Apa kuliner?
kira-kira dari apa yang tadi sudah dipelajari, ada nggak sih di daerah sekitar kita tuh tentang orang-orang atau masyarakat yang melakukan ekonomi kreatif? Ada kepentingan satu sih, ada warga setempat yang memproduksi ini keripik dari bahan dasar singkong. Keripik dari bahan dasar singkong. Tapi nggak melulu ada keripik singkong, ada juga keripik pisang, keripik ubi. Terus warga setempat pun menjual itu nggak di daerah situ aja, tapi sampai ke Jakarta. Sampai ke Jakarta loh. Oh, bisa dapat pengetahuan yang belum tahu ya. Terus ada lagi? Jadi kita tahu kalau menggunakan singkong bisa dibuat. Dan kita juga sadar ternyata yang sekarang ini kita nggak tahu lebih tahu. Iya, betul sekali. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada ya kesimpulannya bahwa kegiatan ekonomi kreatif itu dengan ide-ide yang kreatif apapun bisa menjadi nilai jual yang tinggi. Contohnya ibu ambil fokuskan di sini adalah kuliner atau makanan ya. Dengan bahan dasar singkong bisa dijual dengan nilai yang tinggi. Kalau misalkan dijual cuma singkong saja, tadi di awal sudah dijelaskan, itu mungkin harganya tidak seberapa. Tapi kalau misalkan dijual dengan sentuhan ide-ide yang kreatif, itu bisa mendapatkan hasil yang lebih tinggi dengan nilai yang lebih tinggi. Siapa saja yang bisa berkreatif, semuanya bisa. Ya, kalian di sini kelas 9A juga bisa melakukan kegiatan ekonomi kreatif dengan ide-ide yang kreatif. Tuangkan ide-ide kreatif kalian dalam bentuk apa saja. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk minggu depan, untuk pertemuan berikutnya, tugasnya adalah karena hari ini kita belum selesai untuk kegiatan presentasinya, nanti presentasinya akan dilaksanakan di pertemuan berikutnya, gitu ya. Berikut nanti kalian juga harus membuat memilih jenis makanan yang berbahan dasar singkong, lalu merancang makanan yang berbahan dasar singkong. Silakan kalian buat dengan ide-ide kreatif kalian. Ya, nanti kalau yang membuat video boleh nanti kelompok D ya. Kelompok A itu silakan kalian buat rancangannya ya. Nanti kelompok C sama kelompok D bisa langsung ya. Bisa dipahami semua? Ada yang bertanyakan? Oke, karena waktunya sudah habis ya, Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat ya. Ini kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan kondisi dan keadaan